Apakah anak yang tidak diakikoi tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya? Baik, kita akan membahas sedikit tentang akikah. Akikah merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bagi orang yang mampu, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rezeki yang diberikannya, yaitu berupa keturunan. Kita telah sepakat ya bahwa keturunan merupakan bentuk rezeki, karena dengan berketurunan berarti memiliki potensi investasi masa depan, yaitu mendapatkan kemanfaatan dari doa anak yang solih, dari ilmu yang dimilikinya pula atau peranannya dalam masyarakat, yang tentu akan turut serta memberikan kemanfaatan bagi kita orang tuanya. Bahkan anak yang solih ini merupakan satu di antara 3 hal yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita telah meninggal. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata banu Adama inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Jika manusia telah meninggal, maka terputuslah amal pahalanya. Maksudnya terputuslah pahala amalnya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang solih yang senantiasa mendoakannya. Orang tua yang melaksanakan akikah berarti telah ikut serta menghidupkan sunnah dan telah membuka ikatan status gade anaknya. Namun bagaimana jika belum sempat melaksanakan akikah sampai tiba waktu meninggal? Apakah anak berarti tidak bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya? Ini yang ditanyakan penanya tadi ya. Baik, pelaksanaan akikah didasarkan pada hadis kullu ghulamin murtahanun biaqiqatih. Setiap anak digadekan pada akikahnya. Dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami diterangkan bahwa Imam Ahmad dan ulama lainnya menafsiri hadis ini bahwa setiap orang yang tidak mengakikoi anaknya, maka anaknya tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Imam Al-Khattabi berkata, bagi orang yang mengharapkan syafaat anaknya, hendaknya mengakikoi meski setelah kematian anaknya. Redaksinya seperti ini: kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi al-hadis wa fassarahu Ahmad wa ghairuhu bi anna man lam ya'uqa anhu lam yashfa' liwalidayhi wastahsanahu al-Khattabi fayanbaghi liman yarju syafa'ata waladihi ay yu'iqa anhu walau ba'da mautihi. Wa 'abbara an 'adami syafa'ah bil irtihan li'annal murtahan mahbusun ghaliban 'inda rahinihi fala yashfa'u. Fasyubbiha man lam yu'aqqa anhu bimarhunin ta'addalal intifa'u bih. Setiap anak digadaikan pada akikahnya. Hadis redaksi hadisnya seperti ini. Kemudian Imam Ahmad dan imam lainnya menafsiri hadis ini, setiap orang yang tidak mengakikoi anaknya tidak bisa setiap orang yang tidak mengakikoi anaknya, maka anaknya tidak bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Imam Al-Khattabi menganggapnya hasan atau baik. Dia berkata, bagi orang yang mengharapkan syafaat anaknya, hendaknya mengakikoi meski setelah kematian anaknya. Dikatakan tidak mendapatkan syafaat akan gadaiannya karena umumnya orang yang menggadaikan memang tercegah memanfaatkan barang yang tergadaikan tadi. Disamakan orang yang tidak mau berakikah dengan barang yang digadaikan, dalam kesamaan saling tidak dapat mengambil manfaat atas barang yang masih dalam gadaian. Perhatikan kalimat malam ya'uqa anhu. Artinya orang yang tidak mau berakikah. Maksudnya adalah orang yang tidak mau melakukan akikah sedangkan ia sebenarnya mampu, maka terancam oleh beberapa hal di atas, yaitu tercegah dari mendapatkan syafaat anaknya. Sebelumnya kami pertegas dulu ya, ini konteksnya adalah ketika ada orang tua mampu namun tidak kunjung melaksanakan akikah untuk anaknya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa kesunahan akikah bagi orang tua ini akan tetap ada sampai anaknya balik, sehingga masih tetap ada kesempatan. Jikapun ternyata sampai anak balik orang tua masih belum mengakikahkannya, ini bisa saja ya
Karena memang keadaan seseorang berbeda-beda, entah karena sibuk atau belum sempat, maka kesunahan ini berpindah ke anaknya. Kami ulangi lagi, jika ternyata sampai anak usia balik, orang tua masih belum juga mengakikahkannya, maka disunahkan bagi anaknya mengakikoi dirinya sendiri. Keterangan ini bisa dibaca di kitab Mughnil Muhtaj. Selanjutnya, bagaimana jika ternyata dari awal orang tua memang terhitung tidak mampu untuk melaksanakan akikah? Tidak mampu loh ya, kalau tadi itu mampu tapi belum melaksanakan, berarti terancam tidak mendapatkan syafaat anaknya. Kalau sekarang konteksnya berbeda, yaitu ada orang tua memang dari awal tidak mampu. Bagaimana? Oke, ketika ada orang tua memang benar-benar tidak mampu, maka ia masuk dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dipaksa, karena apa? Allah itu tidak membebankan sesuatu kepada hambanya di luar kemampuannya. Karena memang benar-benar tidak mampu, namun juga tetap masih ada masa menunggu, yaitu sampai masa nifasnya selesai, yaitu selama kurang lebih 60 hari. Jika sampai masa itu selesai, orang tua tidak juga mampu melaksanakan, ya, ini konteksnya adalah orang tua yang memang benar-benar tidak mampu, maka bagi anak tersebut tidak sunnah melakukan akikah sendiri setelah balik. Begitu juga tidak sunnah melaksanakan akikah bagi orang tuanya walau mampu, kalau mampunya telah melewati paling lama masa nifas, yaitu selama 60 hari. Seperti itu. Kesimpulannya adalah yang pertama, satu, ketika ada orang tua mampu tapi tidak kunjung melaksanakan akikah sampai ia meninggal, maka terancam terhalang dari mendapatkan syafaat anaknya. Maka bagi panjenengan yang mampu jangan ditunda-tunda. Kedua, pelaksanaan akikah bagi orang tua yang mampu paling lama adalah sampai anak mencapai usia balik. Ketiga, jika orang tua yang mampu tadi namun belum juga mengakikahkan anaknya sampai melewati masa balik, maka kesunahan akikah ini berpindah ke anaknya. Artinya anaknya sunnah mengakikoi dirinya sendiri. Keempat, jika orang tua yang dari awal memang tidak mampu, awas, saya ulangi ya, jika orang tua dari awal memang tidak mampu melakukan akikah, maka tidak ada paksaan baginya untuk memaksakan diri dalam pelaksanaan akikah. Yang kelima, jika orang tua yang dari awal memang tidak mampu melaksanakan akikah, masih ada masa menunggu, yaitu sampai selesai masa nifas selama kurang lebih 60 hari. Jika tetap tidak mampu melaksanakan, maka tidak ada kesunahan. Tidak ada kesunahan akikah bagi anaknya untuk melaksanakan akikah setelah balik nanti. Dan juga tidak ada kesunahan bagi orang tua untuk melaksanakan jika mampunya melebihi 60 hari. Wallahu a'lam bishawab.